Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa bi sahbihi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah Bapak Dr. Uus Muhammad Husni Sami, SPD MT SMP Mutiara 3. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua dan begitu banyak kenikmatan baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini tanpa halangan suatu apapun. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1448 Hijriah dengan tema meningkatkan akhlak dan cinta kepada Rasulullah SAW. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yesti dan ini rekan saya Nazira. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah SWT, izinkanlah kami berdua berdiri di sini untuk membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1448 Hijriah. Untuk acara pertama ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saripudin dan Amel. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim. Lahu ma fis samawati yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala yang ada di bumi dan di langit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua kehidupan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki ke tempat yang berbahagia ini, di mana tempat kita menimba ilmu. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan yang Bapak banggakan siswa-siswi SMP Mutiara 3. Ini adalah momen di mana kita dapat menggali sebuah teladan. Dikala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan, maka lahirlah seorang bayi yang kelak akan membawa perubahan peradaban dunia. Bayi itu diberi nama Ahmad, yang menurut sejarah 200 tahun sebelumnya belum ada nama Muhammad. Terkenal dengan masa itu disebut juga dengan tahun gajah. Apa yang menyebabkan itu disebut tahun gajah? Karena saat itu tentara bergajah yang dipimpin oleh seorang gubernur Abraham menyerang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad waktu itu lahir tanpa seorang ayah, karena beliau Nabi Muhammad diasuh oleh paman. Tapi keteladan dari sejak kecil sudah menunjukkan akhlak yang baik. Dari sinilah Nabi Muhammad dipercaya, padahal beliau waktu itu belum menjadi seorang nabi. Jadi ini adalah teladan, contoh buat kita semua, buat kalian, bahwa dari mulai sekarang teladan itu harus diterapkan. Hari ini kita memperingati kelahirannya bukan untuk berhura-hura, bukan sebagai tanda ulang tahun, tetapi kita memperingati teladannya, kebesarannya, contoh akhlaknya, adabnya yang baik. Dari mulai kecil sampai beliau meninggal, tercatat dalam sejarah Nabi Muhammad itu adalah pencetus revolusi terbesar dunia. Karena dalam jangka 10 tahun beliau sudah mampu menyebarkan agama Islam ke pelosok dunia. Hari ini kita memperingati dengan tema meningkatkan akhlak dan cinta kepada Rasulullah. Jadi untuk meningkatkan akhlak ini, kita memberikan contoh kepada adik-adik kita. Dari apa? Dari akhlak Rasulullah. Bapak mewakili kepala sekolah untuk membuka maulid ini. Semoga saja kalian dalam memperingati ada menjadi momen ke depan untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menghormati dan menghargai setiap teman, menghormati, menghargai orang tua, guru, termasuk teman sebaya. Untuk itu, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maulid ini Bapak buka.
Untuk acara selanjutnya ada tausiah Bapak Muhammad Ibtisam Han SPD. Siap? Siap mendengarkan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar terlihat lebih kompak dan semangat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya terkena sunnahnya 3 kali, kita sekali lagi. Tidak ada kerugian bagi orang yang mengucapkan salam dan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله فذكر الله كثيرا Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah Allah muliakan dan penuh keberkahan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga mari kita sama-sama panjatkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Mutiara 3 Pak Husni, dan juga yang terhormat seluruh para ibu dan juga bapak guru SMP Mutiara 3, dan yang Bapak banggakan dan juga Bapak cintai, seluruh siswa-siswi SMP Mutiara 3 yang insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu tegang, biasa aja, santai. Pada kesempatan hari ini tentunya kita sedang memperingati suatu mungkin kejadian yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa, yaitu di mana Allah menurunkan makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat agung, yang bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita ketahui bersama, Allah menciptakan alam semesta beserta isinya hanya karena Allah akan menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam kitab Tafsir bahwa Allah menciptakan Nabi Muhammad ini
Dan akhirnya Allah menciptakan alam semesta ini. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah di antara semua yang Allah ciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang kita ketahui pertama, mungkin yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam, ya. Itu kalau di manusia. Tapi dari seluruh yang Allah ciptakan sebelum bumi ini, sebelum planet ini, sebelum semuanya, yang Allah ciptakan terlebih dahulu adalah nurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak nur teh apa? Cahaya. Jadi Allah menciptakan dulu cahaya, dan Allah akan menciptakan Nabi Muhammad, maka Allah ciptakan alam semesta ini dengan berbagai ceritanya, dengan berbagai skenario-nya, sampai Allah di Lauhul Mahfuz menuliskan kita yang ada pada saat ini sebagai apa? Sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berbangga tentunya. Kita harus berbangga ketika kita sekarang menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus berbangga? Karena hanya umatnya Nabi Muhammad yang akan pertama kali masuk ke dalam surganya Allah. Meskipun kita banyak melakukan dosa, meskipun kita banyak melakukan kesalahan, asalkan dalam hati kita ada keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Nabi Muhammad, maka Allah tetap akan masukkan kita ke dalam surga. Dengan catatan tentunya di laundry heula di neraka. Nah, ini yang harus kita siap-siapkan. Kita pengen di laundrynya lama atau sedikit atau sebentar. Ini yang harus kita pikirkan. Ya. Sama halnya seperti kita baju. Baju kita yang kotor setelah kita pakai, apakah pantas oleh kita langsung dimasukkan ke dalam lemari? Tentunya tidak. Banyak proses-proses dulu yang harus kita lakukan supaya baju yang tadi kita bekas pakai itu bisa masuk lagi ke dalam lemari dengan rapi. Tentunya pertama kita rendam dulu, kita cuci dulu, kita bilas, kita masukkan ke dalam pewangi, kita keringkan, kita jemur. Apakah sudah jemur bisa langsung masuk lemari? Tidak. Ada proses dulu, kita setrika sampai rapi. Ketika baju sudah rapi, baru baju tersebut sudah pantas masuk ke dalam. Begitupun kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia sama. Ketika kita akan masuk ke dalam surganya Allah, Allah akan melakukan beberapa tahap proses. Tapi yang harus kita yakini ketika kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, ketika kita mempunyai kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Berudah. Kita berbahagia gak dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW ini? Berbahagia gak? Gembira gak? Senang gak? Harus senang. Karena Nabi Muhammad ini adalah seseorang yang membawa perubahan dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Tahu gak kebiasaan orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu ada? Sampai orang Arab itu
disebut orang apa? Orang Arab sebelum adanya Nabi Muhammad disebut orang apa? Orang jahiliyah. Apa orang jahiliyah itu? Apa orang jahiliyah? Apa coba? Masa nggak belajar? Jahiliyah itu apa? Jahiliyah itu orang-orang atau kaum yang bodoh. Kenapa bodoh? Sebelum Nabi Muhammad itu datang, orang-orang di Arab sana banyak yang menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan. Banyak yang menjadikan matahari itu sebagai Tuhan. Banyak yang menjadikan bulan-bulan itu sebagai Tuhan. Sekarang muncul matahari siang-siang. Oh, Tuhan saya baru keluar. Lihat matahari. Ketika malam tiba, lihat bulan. Tuhan kita sudah muncul. Lihat api menyala. Tuhan kita. Lihat sapi yang bagus dijadikan Tuhan. Itu saking bodohnya orang Arab pada saat itu. Datanglah Nabi Muhammad dengan membawa segala wahyu dan penjelasannya. Barulah sampai saat ini kita berada di zaman terang benderang. Dan kenapa kita harus berbangga? Kenapa kita harus berbahagia? Kalian tahu pamannya Nabi Muhammad yang membenci Nabi Muhammad siapa? Abu Lahab. Tahu Abu Lahab nggak? Kiraha kenalanana jauh tahu. Kita tahu karena membaca sejarah. Abu Lahab itu pemimpin orang kafir Quraisy. Awalnya tidak ada masalah dengan keluarga Nabi Muhammad. Bahkan ketika malam 12 Rabiul Awal, langit Mekah menjadi terang benderang. Datanglah Syuaibah Islamiyah, seorang budak, datang kepada Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, kata Syuaibah. Ada apa Syuaibah? Telah lahir anak Abdullah dan Siti Aminah pada malam tadi. Apa yang dirasa Abu Lahab pada saat itu? Gembira, bahagia sekali. Saking bahagianya, Syuaibah Islamiyah yang asalnya jadi budak oleh Abu Lahab langsung dimerdekakan, langsung tidak menjadi budak. Abu Lahab bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Namun beranjak Nabi Muhammad dewasa, Nabi Muhammad membawa ajaran baru, membawa agama baru. Abu Lahab yang tadinya berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad, seketika menjadi orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad. Segala cara Abu Lahab lakukan untuk menjahati Nabi Muhammad. Segala Abu Lahab lakukan untuk mencelakai Nabi Muhammad dalam berdakwah. Sampai pada akhirnya Abu Lahab meninggal. Tapi yang harus kalian ketahui apa? Abu Lahab setiap hari Senin Allah ringankan siksaan kuburnya. Padahal Abu Lahab itu sudah dijamin selamanya ada di neraka. Dan setiap hari Allah siksa di neraka. Tapi setiap hari Senin saja Abu Lahab selalu diringankan siksaannya oleh Allah. Kenapa? Karena pernah suatu ketika
tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, Abu Lahab merasa bahagia dan gembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita yang setiap hari membaca sholawat, ya enggak? Yang setiap hari beribadah kepada Allah, melakukan tuntunan sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad. Setiap hari membaca sholawat, ada hari mulu dan kita peringati, kita berbahagia. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari yang namanya siksa neraka. Nah itu anak ya. Salah satu manfaat kita berbahagia atas kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai pelajar tentunya harus senantiasa meneladani gigihnya Rasulullah dalam melaksanakan segala tugas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad juga tentunya memiliki 4 sifat yang harus kita teladani. Mungkin diajarkan ya sama Mubina di sini 4 sifat Nabi Muhammad yang harus kita pelajari. Apa saja? Siddiq. Yang kedua, amin. Siddiq, amanah, tabligh, ya. 4 sifat Rasulullah yang senantiasa harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Yang pertama, siddiq. Apa artinya siddiq? Ada yang tahu di sini siddiq artinya apa? Jujur. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat jujur dalam melakukan segala hal. Ini tentunya harus kita teladani sebagai pelajar. Jujur dalam hal apa? Banyak sekali ya kejujuran. Pertama, dalam belajar. Ya, kata guru, kerjakan PR di rumah. Ada PR di rumah atau di kelas? Masih ada yang PR di kelas pagi-pagi? Berarti ini mati tidak jujur. Ya, gurunya tanya, PR-nya sudah dikerjakan belum? Sudah. Di mana kerjakannya? Di rumah. Padahal datang jam 6:30. Ribu, sa PR belum selesai. Sini kali. Nah, kalau patut tunjukin jika ayat di dia. Ya, kalau kita meneladani sifat jujurnya Nabi Muhammad, tentunya kita dalam hal sekecil itu pun tidak akan berbohong. Kalau ditanya PR dia di mana? Di kelas Pak, karena saya lupa. Jujur meskipun jujur itu pahit. Kebanyakan yang jujur itu pahit. Tapi itu tantangannya ketika kita mau jujur. Woi, kurang ganteng deh, kan cek teman teh. Ganteng. Oh, aku siap gue dari ganteng mah. Padahal mana curhat lagi. Ngaca goyang gitu, yang disebutkan. Ya. Tapi kalau kita jujur, nah ganteng, anima goreng. Jujur, tapi pahit, ya. Nah kita sebagai pelajar itu coba belajar apa? Menerapkan jujur dalam kehidupan sehari. Sama orang tua diberikan uang, ini uang bulanan ke sekolah, kasihin ya.
Iya mah. Datang ke sekolah mah dikasih. Kalahkan dijajan. Tiba-tiba orang tua bulan depan dapat panggilan dari sekolah. Mohon ini bayaran si Anu belum dibayar. Loh, Pak, setiap tanggal sekian saya selalu kasih uangnya kepada anak saya. Tapi nggak ada uangnya sampai di sekolah. Ditanya, ternyata uangnya dipakai jajan. Uangnya dipakai traktir teman-teman. Uangnya uangnya dipakai traktir pacar. Kacau ya. Jangan. Kalau kita senantiasa meneladani akhlak jujurnya Rasulullah, sifat jujurnya Rasulullah, hal sekecil apapun pasti kita akan lakukan dengan jujur. Ya, itu namanya kita sebagai pelajar yang meneladani sifat Rasulullah. Yang kedua ada sidik, terus aman. Apa itu arti amanah? Dapat dipercaya. Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi dan rasul sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Apa Al-Amin? Apa artinya hari tahu teh? Percaya. Sesuai dengan sifatnya amanah. Dapat dipercaya. Bahkan di zaman dahulu ketika Ka'bah sedang direnovasi, ada satu batu yang ada di pojok Ka'bah. Namanya apa? Hajar Aswad itu sempat mau dipindahkan tempat. Orang Arab pada zaman dulu itu berkelompok. Ada kaum Bani Quraisy, Bani Hashim, Bani Fihir, banyak sekali berkelompok. Dan semua kelompok tersebut menganggap bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang paling berhak untuk mengangkat dan memindahkan Hajar Aswad. Sampai akhirnya apa? Terjadi perpecahan di antara kaum. Datanglah Rasulullah. Ya, semua kaum akhirnya silakan. Bagaimana keputusan saja mau digimanakan. Dengan terpercayanya Nabi Muhammad, apa yang beliau lakukan? Dia mengampalkan sorban. Sorbannya diampalkan, batunya diangkat oleh Nabi Muhammad ke atas tengah-tengah sorban, dan setiap sorban itu dipegang oleh setiap perwakilan dari kaum-kaum Quraisy pada saat itu, kaum Arab. Akhirnya satu batu diangkat oleh banyak kaum. Kenapa orang-orang pada percaya ke Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad dari sejak kecil tidak pernah berbuat ingkar. Kalau kita gimana? Gitu enggak? Pernah enggak gitu? Cerita ke teman, ulang ceritanya tapi sendiri dari kesasar. Terus sok cerita naon, urang teh galau ya. Nah galau, ini kamar itu urang teh ngawe hasil tanya. Apa teh di blok kayak urang teh ku eta, urang teh menyeri hati. Tapi tong beli jangan sasahannya urang sok elak. Moal, orang yang tadi diceritain kurang lagi, mana yang si katanya galau sih, galau tadi mah cerita ke orang, cenah mah WA, kabogona, tapi kabogona teh malah diblokir. Orang yang tadi menyebarkan berita tersebut berarti tidak aman, tidak dapat dipercaya. Ataupun kayak tadi contohnya, ketika diberikan uang oleh orang tua untuk dibayarkan bulanan kepada sekolah, dia tidak sampaikan.
sudah percaya kepada anak. Jangan, neng, gitu kan. Ini mama titipin aptos, pasti ya ke sekolah, pasti ke bapak api misalnya. Ya, ternyata tidak diberikan. Maka orang yang tadi itu orang yang tidak dapat dipercaya. Orang tersebut sangat melenceng dari sifatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya ada bendahara kelas setiap minggu nagihan uang kas. Hari pas mau dipakai uang kasnya hilang atau enggak ada alasan uang kas itu dapat aku tidak disimpan, tapi tiba-tiba hilang, kemana ya gitu kan? Padahal mau dipakai jajan, padahal mau dipakai beli skincare, padahal mau dipakai beli lipstick. Maka orang yang jadi bendahara tersebut berarti tidak dapat dipercaya. Nah, kita sebagai pelajar, ayo sama-sama belajar menjadi orang yang dapat dipercaya. Tidak ada kerugian ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, sifatnya Nabi Muhammad itu setelah sidik amanah ada tabligh. Apa tabligh artinya? Menyampaikan kebenaran. Rasulullah SAW selalu menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Rasulullah SAW selalu menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada umatnya melalui wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad disebarkan kepada umatnya. Hei umatku, hei sahabatku, Allah berfirman dalam Qur'annya, jangan sekali-kali engkau mendekati yang namanya khamar. Naon khamar teh? Minuman. Jangan sekali-kali engkau mendekati atau memakan bangkai, memakan daging anjing, daging babi, dan juga jangan sekali-kali engkau mendekati zina. Rasulullah sampaikan, cek sahabat teh, tetapi cek kamu Rasulullah, bukan ini kata Allah. Saya hanya bertugas menyampaikan ulang kepada umat saya. Apa yang bisa kita teladani pada zaman sekarang? Yaitu hati-hati dalam membagikan berita. Apalagi sekarang zaman medsos ya. Bapak yakin kalian di sini punya Instagram, punya TikTok, punya Thread, punya Twitter. Kamu hidup di mana? Gak sekarang gak punya? Oh iya, di TikTok. Ya. Sekarang banyak berita-berita yang tidak jelas, banyak berita-berita yang palsu, banyak berita-berita bergambar, tapi semuanya itu buatan AI. Hati-hati, jangan sekali-kali kita sampai menyebarkan berita, malah beritanya berita bohong. Karena kalau kita misalnya menyebarkan ke si A berita ini, terus si A juga menyampaikan lagi ke si B menyampaikan lagi ke si C, terus akhirnya banyak, dosanya akan terus mengalir selama berita yang kita sampaikan terus disebarkan. Itu harus hati-hatinya memilih menyampaikan mana yang baik, mana yang benar. Baik dan benar, baik dan buruk. Gitu ya. Ini harus pilih-pilih. Karena Rasulullah itu menyampaikan juga hanya berita yang baik, berita yang bisa diikuti ajarannya oleh umatnya. Kita juga sama, hati-hati dalam men-share, hati-hati dalam membagikan sesuatu. Belum bagi kita berita artis perceraian. Sikit cari sikit siapa wah dewa. Hati-hati, karena kalau berita itu tidak benar dan jatuhnya fitnah,
maka kita yang menyebarkan akan kebagian dosanya. Naudzubillah min. Nah, dan kita sebagai pelajar yang baik, pelajar yang mengerti, kita harus bisa hati-hati dalam menyebarkan informasi. Karena Rasulullah tadi mau bilang selalu menyebarkan kebaikan. Yang keempat, sifatnya Rasulullah itu apa? Sidik, amanah, tabligh, yang terakhir faton. Apa arti fatona? Cerdas, pintar. Ini yang paling penting harus kita contoh. Kita senantiasa harus menjadi pribadi yang cerdas. Entah usah untuk pinter. Dari pinter mah itu bisa pinter naon, pinter ngabohong, pinter mau, ya, pinter maling, pinter nipu. Tapi kita harus cerdas dalam melakukan sesuatu, mana yang baik, mana yang buruk. Karena Rasulullah itu cerdasnya luar biasa. Semua sumber pengetahuan yang kita lakukan sekarang, yang kita pelajari hari ini, itu semuanya bersumber dari Al-Quran. Kita di sini belajar IPA, kita di sini belajar yang lain-lainnya, biologi, fisika, kimia, astronomi. Itu semuanya dikumpulkan dalam satu buku, dalam satu kitab yang bernama Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu siapa yang menerimanya dari Allah? Nabi Muhammad. Bayangkan betapa pintarnya Nabi Muhammad. Itu kita sebagai pelajar tentunya jangan menyerah, jangan cepat lelah dalam mencari ilmu. Memang belajar itu menyedihkan. Menyedihkan itu belajar. Menyedihkan sebab amanah. Kita harus bangun pagi. Padahal tunduk kene. Di kelas kita harus menahan rasa ngantuk, rasa malas. Kita kerjakan tugas, aing dengar ieu kumaha gitu kan. Pak Aryo jual ngasih soal matematika misalnya HRSD. Pak Aryo ieu ngasih soal PSS teuing kan. Tapi kita sebagai pelajar harus bisa melewati itu semua. Karena bersakit-sakit dahulu, lain berenang-renang, bersenang-senang, kemudian artinya kita belajar dulu yang pedih, belajar dulu yang sungguh-sungguh, maka kebahagiaan akan kita dapatkan di kemudian hari. Ya, dan di sini kayaknya Bapak nggak ada yang kenal ya, karena ini mah baru semua kekalaman Pak ya, baru semua. Karena Bapak dulu di sini pernah mengajar di sini kurang lebih 6 bulan, tahun 2024, Januari 2024 sampai pengerjaan raportnya pertengahan. Bapak alumni guru di sini, guru PAI dulu. Tapi pindah dari sini pindah ke SD yang depan 89. Ada yang alumni 89 di sini? Siapa? Oh iya, 1 orang. Ya? 2 orang masuk lagi? Oh iya benar. Nah itu ya. Jadi sekali lagi, kita sebagai pelajar tentunya harus bisa meneladani sifat-sifat Rasulullah. Dan Bapak ingatkan, kita di dalam memperingati Maulid ini tentunya kita harus menyambut dengan rasa sukacita, dengan bahagia. Karena tadi Bapak sampaikan ceritanya, Abu Lahab saja yang merasakan bahagianya ketika lahirnya saja di hari Senin, Allah ringankan siksanya di alam neraka. Padahal Abu Lahab itu sudah dijamin di neraka selama-lamanya, disiksa setiap saat, tidak berhenti disiksa lagi. Sampai Allah
mengabadikan kisah Abu Lahab dalam satu surat di Al-Quran. Surat apa? Al-Lahab. Apa Al-Lahab? Al-Lahab ya. Allah sampai mengabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Lahab supaya kita bisa mempelajari. Jangan sampai kita menjadi orang seperti Abu Lahab dan istrinya. Iri dengki, hasud, gak suka lihat orang bahagia, kita jangan. Ya, karena itu hanya akan mendatangkan siksa di neraka. Tapi Abu Lahab diringankan siksanya ketika dia memasuki hari Senin. Hari Senin lumpuh diringankan, meskipun disiksa, tapi siksanya lebih ringan, tidak seperti biasanya. Karena apa? Dia pernah merasa bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita sebagai umatnya yang merasa cinta, yang merasa bahagia. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya siksa neraka. Ya, Bapak mau ajarkan satu lagu tentang keluarga Nabi. Tahu nggak? Kalau tahu masa dikasih tahu. Ya, lagunya mengenal 7 anak Rasul. Lagunya kayak gini. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Lahab. Ini harus salah ya. Karena ini adalah hal yang wajib kita ketahui. Ya. Bukan lagi sunnah tapi wajib kita ketahui sebagai umatnya Rasulullah. Coba sekali lagi ya. Bapak dulu sampai beres terus kalian. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah. Salah. Oke kan? Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Kenapa sebut pamannya Abu Thalib saja? Karena Abu Thalib ini paman yang sangat sayang kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah wafat. Ya, di dalam kandungan ibunya, masih dalam perut ibunya, ayahnya itu sudah wafat. Ketika Rasulullah lahir, umur 4-5 tahun, ibunya yang wafat. Jadi umur 5 tahun Rasulullah itu sudah ada dalam keadaan yatim piatu. Diurus sama siapa? Kakeknya. Dibesarkan sampai remaja oleh kakeknya. Ketika remaja, kakeknya juga meninggal wafat. Setelah kakeknya wafat, dilanjutkan diurusnya oleh pamannya. Siapa tadi? Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali anaknya Abu Thalib. Coba bareng-bareng anak-anak Nabi supaya kita tahu semuanya. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah,
Fatimah, ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Perempuan aja coba. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainal, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Coba yang cowok-cowok jangan mau kalah sama yang cewek. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainal, Ruqayyah, bin Asum, Fatimah. ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, Pamannya bernama Abu Thalib. Nah itu adalah runtuyan keluarga Nabi. Tapi kalau kita pelajari lagi itu sampai kakek terus, ya. Kalau di pengajian kalian belajar kan ada wajibkah jalma Islamna uninga rundayana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah sampai ke atas. Dan itu kita sebagai umat yang mencintai Nabi, tentunya kita harus tahu minimal yang tadi kita hafal anak Nabi. Ya, kita hafal anak Nabi itu kali kamu cinta nggak Nabi Muhammad? Cinta. Tapi tahu nggak anaknya Nabi Muhammad siapa aja? Tahu, kacau. Dipertanyakan kecintaan. Ya, mumpung di bulan Maulid ini, mari kita sama-sama perbanyak kita dalam mencintai Nabi Muhammad. Salah satunya dengan cara kita, perhati dulu ya sebentar lagi. Salah satunya dengan kita perbanyak sholawat. Ya, dan juga kita perbanyak menjalankan sunnah-sunnahnya. Puasa Senin Kamis, ketika minum kita duduk, itu semuanya sunnahnya Rasulullah SAW. Itu adalah sebagai bentuk kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Yang terakhir kesimpulannya, kita senantiasa harus bisa mencontoh sifat Rasul yang tadi. Yang pertama ada sidik, yang kedua ada amanah, ada tabligh dan juga kalau di dalam diri kita sudah tertanam 4 sifat Rasul yang tadi, insya Allah kita akan menjadi orang yang benar, orang yang baik, orang yang senantiasa dicintai oleh lingkungan sekitar. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Bapak sampaikan pada saat ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang Bapak sampaikan.
dan Bapak memohon maaf sama kalian kalau ada kata-kata Bapak yang salah. Dimaafkan nggak? Ayo kita udah kenalan belum? Oh, ya, Bapak. Nama Bapak itu Muhammad Ibtisam Khan. Ya, Muhammad Ibtisam Khan. Biasa dipanggil Ibtisam. Ya, IBTISAM, Ibtisam. Kalau ketemu di jalan, jangan sungkan untuk menyapa. Ya, Pak, aku anak Mutiara 3. Karena Bapak sangat menganggap keluarga sekali SMP Mutiara 3 ini. Karena Bapak dulu pertama ngajar di Bandung, itu langsung ke SMP Mutiara 3. Dan banyak pengalaman, banyak pelajaran yang Bapak dapatkan di SMP ini. Mudah-mudahan kita berdoa kalian semua diberikan kelancaran dalam belajarnya, Allah bermudah dalam belajarnya. Yang kelas 9 sebentar lagi ujian, Allah permudah ujiannya, ya, karena tahun depan kalian lulus ya. Semoga lulus semuanya. Yang kelas 1, kelas 2, Allah permudah belajarnya. SMP Mutiara 3 yang kita cintai ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesejahteraan, diberikan kemajuan, dan siswa-siswinya makin diperbanyak setiap tahunnya. Akhirul kalam, Allah wafiqillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.